Kelihatan ya? Mohon konfirmasi. Kelihatan? Sedikit diperbesar lagi, Pak. Sedikit diperbesar lagi, Pak. Oh, dikit perbesar. Pak. Oh, perbesar ini. Ada yang masih ada yang telat-telat nih Mas Bakti, Mas Bunda. Nah, gini ya teman-teman. Jadi poin dari soal UTS itu totalnya ada 100 gitu ya. 100 nilai UTS itu ada 100, yang mana 30 poin 30 itu didapatkan dari poin pembuatan video gitu. Nah, aturannya seperti apa? Mohon dicermati. Aturannya adalah setiap mahasiswa silahkan membuat video secara mandiri gitu ya, bukan kelompok. Jadi video secara mandiri, dan di video tersebut durasi video sekitar ya 3-5 menit lah, nggak usah banyak-banyak nanti dikira untuk Ramadan. Nah, video tersebut merupakan karya orisinil yang menampakkan muka pembuat gitu ya. Intinya nayangin muka Anda, jadi biar nggak lipsingan gitu. Nah, suaranya juga asli gitu ya. Nah, di salah satu skin aja. Jadi misalnya Anda mau mengkompilasi dengan video-video dari orang lain atau materi atau gambar dari orang lain, it's okay, nggak masalah. Asalkan ada satu skin berapa detik gitulah ya, yang memunculkan foto Anda atau istilahnya video Anda. Nah, kemudian penilaiannya meliputi apa saja, yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah 10 poin itu nanti terkait dengan pemahaman materinya. Nah, pemahaman materi ini nanti akan saya nilai dari Anda itu menjelaskannya apakah textbook, baca buku, atau memang Anda sudah di luar kepala, dalam artian memang Anda sudah memahami. Kelihatan nggak orang yang menjelaskan secara textbook sama orang yang sudah paham betul terkait itu. Nah, kemudian poin yang kedua adalah penyampaian materinya. Nah, jadi ya namanya kita mahasiswa ya, bagaimanapun kita belajar bagaimana public speaking gitu ya, bagaimana ngobrol di depan orang banyak, ya at least di depan layar gitu ya. Teman-teman bisa belajar menyampaikan materi itu, mendeliver materi itu secara baik dan optimal kayak gitu. Kaku atau santai, ya tentunya pakai bahasa yang ini yang formal gitu ya. Bahasa yang santai itu nggak apa-apa, asal tidak nyeleneh. Kemudian yang terakhir adalah kualitas videonya. Nah, kualitas video ini terkait dengan video processing, kemudian editingnya, kemudian mungkin gambar-gambarnya, kualitas videonya dan seterusnya. Nah, ya ini buat mainan aja sih, buat biar teman-teman di rumah itu juga nggak ngelangut gitu ya, jadi biar ada kerjaan main editing video itu kan nggak ada masalah. Nah, itu parameter penilaiannya terkait dengan textbook besok. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah topiknya seperti apa, Pak? Topiknya di sini kami sudah membagi menjadi A sampai J. 10 ya? Ada 10 topik ya yang sudah saya bagi masing-masing. Dan di sini saya sampaikan bahwa pembagiannya biar enak. Saya tuliskan dengan nanti berdasarkan NIM di digit terakhir. Katakanlah misalnya simulasi nih. Misalnya NIM saya 3000, berarti NIM digit terakhir saya kan 0. Nah, berarti saya nanti tugas untuk menyampaikan video terkait dengan besaran listrik. Nah, apa itu besaran listrik? Kemudian besaran listrik itu contohnya apa saja, dan bagaimana nih, itu Anda menjelaskannya bebas. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang NIM berakhiran 1, digit terakhir 1 ya untuk pengukuran dan seterusnya, sampai J bagian-bagian frekuensi meternya, cara kerjanya. Saya kira banyak referensi yang bisa Anda gali di sana, browsing aja, kemudian nanti Anda mulai latihan bikin skenario gitu ya, Anda menampilkan apa. Nah, pembagiannya itu, jadi Anda punya NIM, Anda tahulah ya NIM digit terakhir Anda apa, silahkan dicermati topiknya apa, jangan sampai salah. Nah, itu yang terkait dengan take home. Kemudian sebentar ya, terkait dengan ujian take home yang video, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman
setelah ini nanti saya coba akan sedikit review materi yang untuk ujian esai. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan boleh interupsi, langsung aja di-unmute, kemudian bisa ngomong satu. Pak, bisa? Ya. Kalau itu kan ada tutorial pengukuran tegangan menggunakan multimeter. Yups. Nah, berarti kita beli multimeter sendiri ya, Pak ya? Nggak harus. Nggak harus. Karena kalau beli multimeter nanti Anda harus keluar, kemudian nanti ketemu Pak, nanti nggak jadi social distancing. Jadi silakan aja Anda bisa pakai referensi katakanlah gambar multimeter doang. Oke, misalnya Anda punya koneksi yang lebih jadi bisa download video pakai orang lain. Tapi kalau pakai video orang lain, silakan catatan saya dalam editing video itu Anda tampilkan source-nya atau kreditnya dari video mana gitu ya. Kayak gitu. Nah, tinggal nanti Anda lip sync pakai suara Anda gitu. Penjelasannya tentu Anda sendiri dengan mungkin ya ada satu bagian yang tadi harus ada nampakin mukanya gitu. Gitu. Terjawab ya. Ada yang lain silahkan. Habis kan? Ya. Yang poin C itu yang nomor 9 itu kan frekuensi meter sepertinya belum pernah kita bahas ya. Oh iya, ini belum ya? Iya, soalnya saya dapatnya itu ya Pak. Bisa diganti nggak? Oke, nah terima kasih koreksinya. Saya skip berarti. Tinggal ini yang C yang belum ya. Oke. Nah, gini aja. Iya. Yang C kita batalkan ya. Nanti kita ganti dengan Oke, saya tambahkan yang J di sini saya ganti dengan pengukuran besaran listrik ya gitu ya. Jadi apa sih yang menjadi kekhususan pengukuran besaran listrik? Nah, tadi kan kalau besaran listrik sendiri itu seperti itu, kayak itu nggak usah bahas tentang pengukurannya. Kemudian kalau teori pengukuran secara umum, nah kalau pengukuran besaran listrik itu seperti apa? Nanti silahkan Anda elaborasi di sini. Ini yang digit terakhir 9. Gitu ya. Terima kasih koreksinya. Silahkan ada tambahan lagi sebelum nanti saya sedikit bahas terkait dengan yang kisi-kisi yang esainya gitu. Cukup? Ini nanti saya share di grup WhatsApp atau di Elisa, di e-learning ya, e-learning UAD. Saya share biar nanti Anda bisa mencermati lebih detail kayak gitu. Saya kira cukup ya untuk yang take home-nya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan